Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Herayani, NIM 9030116080. Di sini saya akan membahas mengenai perilaku konsumtif. Apa itu konsumtif? Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumtif mahasiswa remaja. Yang ketiga, bagaimana cara menghindari pola hidup yang konsumtif. Nah, setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan cara memenuhinya pun itu berbeda-beda. Ada yang memenuhinya secara wajar dan ada yang memenuhi secara berlebih-lebihan. Hal tersebut menyebabkan seseorang untuk berperilaku konsumtif. Nah, konsumtif itu adalah sifat mengonsumsi, memakai, atau menggunakan sesuatu secara berlebihan atau mendahulukan keinginan dibandingkan kebutuhan serta menghilangkan skala prioritasnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat perilaku konsumtif pada kalangan remaja mahasiswa. Yang pertama, mereka ingin tampak berbeda dari yang lain. Kebanyakan sifat konsumtif muncul karena pembeli ingin memiliki barang yang tidak dimiliki atau tidak dipunyai oleh orang lain. Alhasil, mereka pun akan mencari barang yang langka atau barang limited edition dan tentu saja harganya pun pastinya sangat mahal. Yang kedua, yaitu kebanggaan karena penampilan dirinya. Sifat konsumtif juga biasa terjadi karena rasa kebanggaan yang berlebih terhadap penampilan. Biasanya, banyak di antaranya ada orang yang akan percaya diri bila memiliki barang-barang branded atau mewah dan selalu update atau terbaru. Yang ketiga itu ikut-ikutan. Ada juga sifat orang yang ikut-ikutan dengan orang lain sehingga apapun itu akan selalu dibeli dan ingin selalu memiliki barang-barang yang sedang terkenal seiring perkembangan zaman. Yang keempat adalah menarik perhatian orang lain. Nah, ini merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap perilaku konsumtif seseorang. Biasanya, orang yang selalu ingin menarik perhatian orang lain pasti memiliki cara. Salah satunya yaitu memiliki barang-barang yang update atau barang-barang yang selalu ikut zaman, barang-barang yang branded. Kecenderungan orang-orang akan memaksimalkan kegiatan belanja mereka bukan lagi sesuai dengan kebutuhan primer sehari-hari, akan tetapi sesuai selera mereka masing-masing atau tersier. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara menghindari pola hidup konsumtif. Menurut saya, yang pertama itu adalah menabung. Nah, meski hal ini tampak sederhana, namun tidak semua orang bisa melakukan hal tersebut. Apalagi mereka yang bergaya hidup konsumtif, diakui atau tidak, banyak yang belum menyadari akan pentingnya menabung. Sekedar kesadaran mungkin sudah ada, tapi untuk terlaksanakan atau belum terrealisasi secara terus-menerus. Yang kedua adalah membuat anggaran belanja. Anggaran belanja merupakan salah satu alat untuk mengatur aliran dana. Dalam konteks ini, tentu saja yang menjadi fokus utama adalah perencanaan pengeluaran. Kebutuhan bisa mencakup harian dan juga bulanan. Setiap pengeluaran juga harus diatur dalam pos-pos yang jelas. Dengan demikian, anggaran yang disediakan untuk pemenuhan juga bisa terpampang secara gamblang. Yang ketiga adalah prioritaskan kebutuhan.
penting dipahami bahwa kebutuhan tidak sama dengan keinginan atau keperluan. Sederhananya, itu butuh selalu perlu, sedangkan perlu tidak selalu butuh. Jadi, kebutuhan memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan keperluan atau hanya sekedar keinginan. Nah, untuk belajar uh, untuk belajar untuk menghilangkan perilaku konsumtif ini adalah prioritaskan kebutuhan. Jika kebutuhan telah terpenuhi, maka keinginan atau keperluan bisa dipenuhi ketika ada sisa uang ya. Bukan kebalikannya, memenuhi kebutuhan lebih dulu dan memenuhi keinginan lebih dulu dan mengesampingkan kebutuhan. Selanjutnya adalah kurangi jalan-jalan atau cuci mata di mall. Jalan-jalan atau cuci mata di mall atau pusat perbelanjaan memang asik, namun akan berbahaya jika hal ini menjadi kebiasaan. Maka lama-lama akan menguras pengeluaran Anda. Mengapa? Karena di pusat perbelanjaan berpotensi menimbulkan niat belanja yang tak terduga dan tak terencana. Ketika melihat sesuatu barang yang display di toko, bisa jadi Anda bisa tertarik langsung dan ingin membelinya meskipun tidak ada rencana atau tidak ada dalam draft belanja yang Anda yang mereka buat gitu. Yang nama adalah investasi. Nah, investasi merupakan salah satu cara berperilaku konsumtif sekaligus merencanakan kehidupan masa depan yang lebih baik. Apakah mahasiswa bisa investasi? Bisa, bahkan sangat bisa. Nah, apa pentingnya itu berinvestasi? Investasi dapat dipahami sebagai penanaman modal pada suatu usaha atau barang tak bergerak dengan tujuan keuntungan di masa mendatang. Ketika Anda tidak punya uang, nah investasi bisa menyelamatkan kehidupan Anda seperti itu. Misalkan seperti ini. Misalkan Anda mempunyai uang lebih ya kan. Anggaplah 500.000 dari uang bulanan yang ibu Anda kirim seperti itu. Terus Anda misalkan ingin membeli barang branded, harganya itu misalkan 500.000. Nah, harga emas ini 500.000. Jadi untuk mending saran saya kita investasikan ke emas, karena emas bisa menyelamatkan Anda di saat Anda lagi susah seperti itu. Yang ketujuh adalah cermatilah ketika membeli barang. Mahal itu tidak selalu berkualitas dan murah tidak selalu murahan. Agaknya prinsip tersebut perlu bahkan wajib diterapkan ketika membeli suatu barang. Membeli barang berdasarkan fungsi akan lebih bijak dibandingkan membeli barang berdasarkan merek hanya untuk menunjang gengsi. Contohnya saja tas. Bagi kebanyakan wanita, barang tersebut sangat berharga. Tidak heran jika ini dikoleksi oleh kaum hawa. Namun untuk membeli tas dengan mencapai jutaan, padahal fungsinya sama dengan tas yang ratusan atau bahkan puluhan ribu seperti itu. Perilaku tersebut tentu saja merupakan perilaku yang konsumtif. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan di sini. Selebihnya mohon maaf jika ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.